Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tina? Dari Banyuwangi sudah hadir. Ibu Leli, Bu Leli juga udah hadir. Bu Lel, kita deket satu kota, tapi kita nggak pernah ketemuan ya. Oke, teman-teman semua, apa kabar hari ini? Oh baik ya, alhamdulillah, kan minumnya Milagros, jadinya baik-baik aja, sehat ya. Oke teman-teman, yuk sambil nunggu yang lain hadir, ngundang-ngundang tuh diundangin, disebutin nama-namanya. Di sebelah saya nih, kalau saya agak ngeliat ke situ tuh jangan ini ya, jangan bingung ya, karena ini ada anak-anak saya di sini ya, di daerah sini. Coba munculkan dulu nih biar nggak mengganggu. Sini. Ya, ini adalah ini adalah backgroundnya. Ya namanya juga mama ya. Ini ada lagi backgroundnya. Wah ini. Terus ada satu lagi, itu ada teknisi saya. Tapi saya kalau lagi live itu ada teknisi ya, para laki-laki ya, ada anak-anak saya semua. Oke, saya sama nungguin. Ya Bebcom, kamu hadir ya Bebcom. Ya ampun Bebcom, apa kabar Banyuwangi? Udah di iniin Beb? Beb, di sana Beb, Banyuwangi Beb. Beb, Mbak Arin juga, Mbak Arin dari Bojonegoro. Apa kabar Mbak Arin? Ya Mbak Arin. Akhirnya kita bertemu di dunia maya. Jadi kita ketemu di dunia maya. Dan awal nih ya, saya mau ini dulu deh, sambil nunggu yang lainnya pada muncul. Saya mau ini dulu, kasih tahu caranya buka botol Milagros ya. Waalaikumsalam Bu Dia. Caranya buka botol Milagros udah tahu belum? Nah, mungkin teman-teman yang lainnya banyak yang belum tahu nih caranya buka botol Milagros. Nah, kebanyakan teman-teman tuh yang baru-baru apalagi ya, kalau buka botol Milagros tuh langsung diputer gini kan, diputer terus langsung diminum begitu. Padahal harusnya ada caranya. Nah, pegang lehernya dulu nih. Ini lehernya dipegang, habis itu dibuka. Iya, ditarik dulu gini kan tutupnya. Baru deh ini. Nah, pastikan ya, ini tuh ada segelnya. Nah, terus habis itu baru dibuka nih segel plastiknya. Jadi jangan langsung diputer, dibuka segel plastiknya. Perhatikan caranya ya. Dibuka segel plastiknya. Terus nih ada ini, berarti ini menandakan bahwa Milagros ini asli dari sumber air, bukan air kemasan yang diisi-isi gitu ya, bukan Milagros KW, karena ada ininya tadi, udah saya tempel sini. Habis itu barulah diputer tutup ini. Nah, tutup yang ini. Kalau yakin dalam waktu 4 jam satu botol ini habis, maka minumnya langsung dari botol gini boleh. Tapi kalau dalam waktu 4 jam ya, dalam waktu 4 jam itu yakin bahwa satu botol ini kayaknya nggak bakalan habis, maka cara minumnya apa? Dituang ya, dituang gini dituang, baru deh diminum. Yuk minum dulu, mana Milagrosnya? Nah, seperti itu caranya ya. Jadi ketika minum Milagros ini, bukanya aja itu ada caranya. Namanya juga air premium, ya kan? Gitu. Oke, terus kemudian banyak loh dari teman-teman yang sudah jadi mitra Milagros ya, udah jadi mitra Milagros. Terus udah tahu belum dari mana sih sumber mata airnya Milagros? Ayo, dari mana? Siapa yang tahu? Ngacung. Sumber mata airnya Milagros dari mana? Dari mana? Ayo, dari mana? Siapa yang tahu? Cung. Siapa yang tahu sumber airnya Milagros? Bandung. Sumber airnya Milagros tuh ternyata banyak yang belum tahu ya, yang ada di grup ini ya.
Sumber air Milagros itu asalnya dari Sukabumi, Parung Kuda ya. Alhamdulillah saya bersama suami saya ketika masuk di posisi eksekutif leader ya. Waktu itu saya di tahun 2017 insya Allah saya sudah mulai dapat undangan ya. Jadi kami udah 3 kali kunjungan ke sumber mata air Milagros di Sukabumi, di Parung Kuda. Jadi Milagros itu asalnya dari sumber mata air langsung dari Sukabumi. Itu yang pertama, sumber mata airnya di Sukabumi. Nah, kalau di wilayah Jawa Timur ya ada sumber mata air yang kedua, adanya di Banyuwangi. Kasih tepuk tangan buat Banyuwangi. Betul, jadi ada di Banyuwangi. Ye, kasih tepuk tangan buat Banyuwangi. Di sebelah kanan saya, kiri saya kan ada ya. Ye, kasih tepuk tangan. Oke, nah jadi ada di Parung Kuda dan juga di Banyuwangi. Makanya rugi banget kan kalau yang ada di Banyuwangi terus habis itu nggak minum Milagros, rugi banget. Padahal itu adalah kekayaan sumber alam Banyuwangi ya. Oke, terus kemudian siapa sih yang menemukan ini, yang punya Milagros ini? Yang punya ini adalah Kiai Haji Mansur Sairoji. Tak kenal kan maka tak sayang ya. Kiai Haji Mansur Sairoji. Itulah salah satu alasan saya kenapa saya memilih Milagros ini sebagai minuman keluarga kita, sebagai minuman premium ya untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Dan juga kenapa sih kita akhirnya memilih untuk menjalankan bisnis Milagros? Salah satu alasannya adalah karena pemilik sumber mata air Milagros ini, pemilik Milagros ini adalah orang asli Indonesia, orang Indonesia. Terus kemudian orang Banyuwangi lagi, ya kan? Itu. Nah, itu alasan kita. Jadi kita ikutan buat meramaikan Indonesia ini untuk lebih banyak para pebisnisnya. Itu salah satu alasan saya ya. Oke, terus kemudian ya, siapa sih Haji Mansur Sairoji itu? Yang udah datang ke McD 2 kali tahun lalu dan tahun sebelumnya pasti tahu siapa Haji Mansur Sairoji, ya kan? Pasti tahu kan? Nah, siapa? Beliau adalah salah satu orang yang penting di mana? Di mana ya? Ayo. Jadi beliau adalah salah satu ketua takmir masjid seluruh Indonesia. Beliau dinasnya di mana? Ya, di Masjid Istiqlal ya. Kita nyebutnya dinas ya, kayak kerja aja. Beliau itu adalah salah satu ketua takmir masjid ya di Indonesia. Berarti beliau adalah salah satu orang penting ya di negara kita. Selain itu, kalau untuk kekayaannya ya gak usah ditanya deh. Nanti kalau pengen lebih deket lagi kenal beliau, selalu datang ketika ada acara Milagros Celebration Day. Yang udah hadir di Milagros Celebration Day pasti ketagihan pengen datang kan? Ya kan? Nah, udah kenalan nih sama pemilik sumber mata air Milagros, udah tahu juga cara buka tutup botolnya, ya kan? Udah tahu juga cara buka tutup botolnya Milagros. Sekarang kita mau cerita-cerita yang disuka nih sama ibu-ibu dan juga sama bapak. Nah, ibu-ibu tuh sukanya apa, ayo coba? Selain suka touch-up begini, sukanya apa? Kata anak saya suka belanja. Oke, nanti itu bahasannya ya minggu depan. Sukanya apa? Sukanya tampak langsing atau bahkan langsing beneran ya, nggak tampak. Sukanya kelihatan langsing, tirus gitu kan ya kalau perempuan. Betul apa betul banget? Betul banget ya. Nah, Milagros ini ya, Milagros ini salah satu manfaatnya adalah karena dia berasal dari sumber mata air ya, karena Milagros adalah alami, berasal dari sumber mata air, maka Milagros ini sangat bagus banget untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kandungannya Milagros apa? Kandungannya Milagros ini yang ada dalamnya Milagros ini apa aja sih? Gitu kan? Kan di sini nggak ada tulisannya, ini nggak ada tulisannya. Apa dalamnya yang ada dalam Milagros ini? Jadi Milagros ini pH-nya 9,8 super stabil, 9,8 ya. Kalau 9,8 artinya
alkali. Alkali itu artinya apa? Basa. Kalau air itu basa, maka virus, bakteri, bahkan kanker dia tidak akan mampu bertahan dalam tubuh. Jadi kita nggak akan mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh virus, yang disebabkan oleh bakteri, bahkan kanker ya. Kemudian apalagi di dalamnya Milagros ada antioksidannya. Antioksidannya minus 350 mV ya. Ada antioksidannya minus 350 mV. Itu sama dengan apa sih? Sama dengan setara kalau kita kalau waktu itu dokter Sani mengatakan ya, ngajarin saya, sama dengan minus 350 mV itu sama dengan kita kalau suntik VC itu ya, sama dengan 7 kali lipatnya. Jadi kalau minum Milagros ini sama dengan kita udah kayak suntik vitamin C 7 kali lipatnya. Oleh sebab itu wajar kan ya ketika kita minum Milagros terus kemudian badan kita jadi lebih fit, ya kan, gak gampang sakit. Sebelum kita lebih jauh lagi kupas tuntas tentang Milagros, saya kemarin baca nih di Kompas ya, jadi di kompas.com membahas tentang air putih, bukan tentang Milagros nih, tentang manfaat air putih. Jadi ada beberapa manfaat tentang air putih. Ngomong-ngomong, teman-teman udah nyiapin buku belum? Saya nyiapin buku loh buat nyatet, buat nanti kalau ada teman-teman ada yang bertanya. Saya siapin buku nih ya. Jadi saya buat mind mapping dulu nih hari ini ngomong apa. Ya. Nih, saya bacain ya salah satunya. Bukan salah satu tapi 13-13-nya. Yang pertama, bukan Milagros, air putih. Air putih itu bagus untuk kesehatan kulit. Nah, makanya bisa dibedain ya, orang yang minum air putihnya banyak, minum air putihnya itu sesuai dengan kebutuhan cairan yang dia butuhkan, sama orang yang minum air putihnya cuma dikit. Itu di kulit kelihatan beda. Jadi biasanya kulitnya tampak kering ya, kelihatan kering kalau orangnya nggak pernah minum air putih, ya kan? Itu. Jadi air putih itu manfaatnya adalah untuk kesehatan kulit. Itu yang pertama. Terus kemudian apa lagi? Untuk menjaga keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan kenapa? Karena kan dalam tubuh kita 70% ya, dalam tubuh kita 70% itu adalah air, 70% air. Terus air putih, bolak-balik mau bilang Milagros sih, padahal ini yang dibilang Kompas ya, yang dibilang Kompas. Dia lagi membahas tentang masalah kesehatan. Kemudian apalagi manfaatnya, manfaat air putih? Manfaat air putih juga untuk melancarkan pencernaan, dan juga ternyata air putih itu manfaatnya selain untuk kesehatan kulit, terus melancarkan pencernaan, juga Milagros juga air putih, bukan Milagrosnya nih, air putih itu ternyata bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Siapa yang pengen kurus, pengen langsing, yang perutnya nggak pengen buncit lagi, siapa tuh? Nah, mulai tunjuk-tunjuk kan, mulai tunjuk-tunjuk. Ya, itu ya. Nah, oleh sebab itu biasanya kan kalau kita sakit, kita datang ke dokter, kita datang ke misalnya bahkan mungkin ada yang kalau sakit tuh pijet ya. Nah, itu disaranin apa? Disaranin buat banyakin minum air putih gitu ya. Sakit apapun, sakit asma, banyakin minum air putih. Sakit apa misalnya, gatal-gatal, alergi, banyakin minum air putih. Pasti disarankan begitu ya. Disarankan tuh banyakin minum air putih. Nah, sama gitu ya, ketika kita kekurangan cairan, biasanya juga ke kulit tuh kan tampak kayak di sini kerut-kerut, wajah juga kelihatan usianya gitu ya, masih 30-an udah kayak 40 gitu. Itu kan biasanya karena kekurangan cairan ya, kekurangan cairan. Nah, ngomong-ngomong tentang menurunkan berat badan yang saya baca di Kompas ya, yang pas tuntas tentang masalah kesehatan. Ternyata di Milagros ini, Milagros juga mampu loh untuk membantu menurunkan berat badan. Tapi bukan berarti nanti jadi kurus gitu, enggak. Tapi di sini nanti jadinya lebih apa?
berat badannya ideal. Jadi yang kelebihan berat badan, jadi berat badannya normal sesuai dengan tinggi badannya. Yang masih kekurusan, kalau minum Milagrosnya dia memang tepat sesuai aturan, biasanya berat badannya mulai kelihatan berisi gitu ya, mulai ada sintal gitu ya. Kenapa sih kok Milagros itu bisa membantu menurunkan berat badan gitu ya? Kenapa? Nah, sebenarnya bukan Milagros obat ya, atau suplemen, atau dia herbal untuk menurunkan berat badan, bukan. Milagros itu cuma air putih biasa, tapi karena tadi saya katakan ada kandungan yang di dalamnya Milagros itu pH-nya kan basah, dia pH-nya basah, terus ada antioksidan, dan yang ketiga ada skalar energinya. Di kandungan-kandungan itulah yang tidak terdapat di air mineral biasa gitu. Nah, terus kemudian banyak yang udah minum Milagros nih Mem, banyak udah minum Milagros, tapi kenapa kok berat badannya nggak ideal-ideal ya gitu ya. Nah, udah minum Milagros berat badannya nggak ideal-ideal, kok semakin minum Milagros terus semakin badannya gini gitu ya, gimana? Apa karena kebanyakan trip ya? Atau karena kebanyakan apa nih, banyakan transferan dari Milagros ya, jadi badannya gini. Oke, kita balik lagi ke masalah kesehatan. Ternyata ada caranya. Jadi kalau minum Milagros ini tadi udah belajar cara bukanya, sekarang belajar cara minumnya ya, belajar cara minumnya. Jadi diminumlah di waktu yang tepat. Jadi lagi saya mengingatkan ke teman-teman semua, siapapun yang mau program, misalnya mau program untuk berat badan ideal, itu maka ikuti saran dari Dr. Seno. Dr. Seno tuh selalu mengatakan ketika kita konsumsi Milagros untuk program apapun, awali dengan yang namanya loading dose. Tahu ya loading dose? Ya, loading dose itu selama 2 minggu ya, selama 2 minggu berturut-turut minumnya air putih Milagros, dan kebutuhan cairan semuanya diganti pakai Milagros. Masak nasi pakai Milagros, bikin kuah sayur pakai Milagros, bikin jus juga pakai Milagros, gitu ya. Itu disebut loading dose. Nah, kalau sudah 2 minggu ya, kalau misalnya sudah 2 minggu konsumsi Milagros, selanjutnya baru boleh ditambahin pakai air lain. Kebutuhan cairannya nggak harus Milagros terus ya. Masak nasi udah boleh pakai air biasa, cuma minum air putihnya aja baru pakai Milagros. Itu cara yang pertama ya. Oke, kemudian cara yang kedua setelah loading dose, caranya gimana? Milagros itu diminumnya sebelum makan. Kalau misalkan Milagros diminum sesudah makan, itu kecuali ya, ini dari materi RS training ya. Udah pernah ikut RS training kan, pasti ingat. Kalau diminum setelah makan, itu kalau kita habis makan besar. Contohnya, kita habis makan yang mengandung santan, banyak gorengan, itu maka setelah makan itu jangan minum air yang lain dulu, tapi langsung minum Milagros. Nah, tapi kalau mau hasilnya berat badan lebih ideal, maka sebelum makan selalu awalin minum dulu Milagros sebelum makan. Karena itu nanti supaya membantu pencernaan kita jadi lebih lancar. Terus untuk apa lagi? Nah, Milagros ini kalau sama minyak ya, ada demo minyak kan. Kalau sama minyak, Milagros itu bisa loh menyatu, sehingga nanti apa? Lemak-lemak jahat dalam tubuh itu akan bisa dikeluarkan lewat saluran pembuangan. Ya, jadi seperti itu. Yang mau program untuk berat badan ideal, ikuti aturannya. 2 minggu loading dose dulu. 2 minggu loading dose. Setelah 2 minggu lanjutannya itu minum Milagrosnya sebelum makan. Mau makan pagi, makan siang, makan malam, minum Milagros. Ya, itu. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, yuk monggo silahkan. Dan boleh kok yang udah buat tulisan-tulisan, resume-resume yang tadi ketinggalan, boleh tuh dari awal ditulis ya di situ biar teman yang lain bisa melihat. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan ya udah, cuman segini aja.
kita sebentar-sebentar, yang penting dahsyat, ya kan? Tuh, jadi nggak terlalu banyak belajar, tapi nggak mau dipraktekin ya, sebentar, yang penting langsung dipraktekin, khusus yang mau berat badannya ideal ya. Oke, ada pertanyaan, monggo silahkan. Yang mau ada pertanyaan boleh tanya nih, mau tanya apa. Oh ya, mau nyapa dulu, ada Umi. Terima kasih Umi. Umi juga sudah hadir ya di sini. Ada Umi Nur Pujiastuti, saya panggilnya Umi ya. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Oh, belum ada ya? Ya, kalau belum ada, oh ada yang tanya. Mila dicampur susu, Pak Tain tanya, Mila dicampur susu gimana Bu Beb? Nah itu tadi yang saya bilang, loading dose ya, loading dose itu artinya apa? Milagros itu kan bukan obat, bukan suplemen, bukan herbal, dicampur apapun aman. Jadi kalau misalkan loading dose mau minum Milagros, bikin susunya, ya pakai Milagros itu. Minum obat, ya misalnya ada yang ketergantungan obat atau apa, ya boleh minum sama Milagros. Ada juga kan yang mau program pelangsingan, ini bukan program berat badan ideal ya, pelangsingan. Milagros dicampur lemon terus dicampur madu, itu juga boleh. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mbak Fitri ya, untuk yang mau langsing minumnya berapa gelas sebelum makan mem? Mbak Fitri ingat nggak health talknya Dokter Seno waktu itu? Jadi minum Milagros itu kita minumnya kalau untuk program berat badan ya, untuk yang ideal itu minumnya kan setengah botol ya, minum setengah botol dulu. Jadi kurang lebih 1,5 gelas ya, 1,5 gelas. Sebelum makan minum dulu 1,5 gelas Milagros, terus baru nanti makan. Gitu. Nah, kecuali untuk orang yang sakit gagal jantung nih, pertanyaan Bu Leli. Ini ada di materi RS loh ya. Untuk orang yang sakit gagal jantung, gagal ginjal, ada pembatasan cairan. Maka minum Milagrosnya harus disesuaikan dengan saran dari dokter itu. Ya, Mila dicampur teh, malah buat bikin teh ya. Milagros itu buat bikin teh, nggak usah dicampur ya. Memang Milagros tuh aman kok buat apa aja. Makanya kan tadi saya bilang loading dose itu Milagros bisa bikin untuk teh, untuk kopi, untuk susu, untuk kuah sayur. Yang udah pernah ke rumah pasti udah pernah ngerasain kan rawon endes. Nah itu kuahnya tuh saya biasanya pakai kuah air Milagros. Itu yang disebut loading dose itu seperti itu. Semua kebutuhan cairan dipenuhi pakai air Milagros ya. Oke, itu saya rasa itu ya, itu dulu untuk hari ini. Kita sudah belajar tadi. Ayo belajar apa aja nih dari awal? Belajar caranya buka apa? Caranya buka Milagros tadi ya. Caranya buka ini Milagros dari tutupnya. Tutupnya ini masih ada di sini. Kalau nggak habis, dituang dulu ke sini, baru kita minumnya dari tutup botolnya. Oke, terus tadi kita belajar mengenal siapa sih pemilik sumber mata air Milagros, Kiai Haji Mansur Sairoji ya. Terus manfaat air putih salah satunya untuk menurunkan berat badan. Kemudian kandungan Milagros ya. Nah, kalau misalkan jantung koroner sama lambung gimana Bu Dewi cara konsumsinya? Apapun ya, apapun kasusnya, semua diawali dengan loading dose. Jadi kebutuhan cairannya itu selalu pakai air Milagros. Semuanya selalu pakai air Milagros. Oke. Terus saya mau ini nih jawab pertanyaan punya Mbak Lisa ya. Ada downline kemarin baru gabung, menanyakan kok bawaannya pengen makan terus, kapan kurusnya? Tapi badan terasa enak, nggak capek-capek. Minumnya habis makan ya, itu Mbak Lisa. Yang dia kayak pengen makan terus gitu ya, minumnya habis makan biasanya sih gitu. Tapi awal-awal tuh memang juga seperti itu gitu loh. Biasanya kan kalau tubuh habis didetok, habis dibersihkan, kayak tubuh kita jadi nyerap apapun tuh kayaknya enak banget ya seperti itu memang. Tapi nggak usah khawatir, nanti nggak akan nggak akan jadi tambah gemuk, enggak ya kan, karena Milagros itu kan dia air Milagros dicampur sama minyak, dia tuh bisa nyatu. Jadi nanti lemak-lemak jahat dalam tubuh kita itu justru akan bisa
bisa dilunturkan pakai air Milagros. Jadi nggak usah khawatir Mbak Lisa. Ya, oke. Terus kemudian ada lagi yang tanya, Bu Beb mau tanya gimana dengan penyakit kulit semacam daging tumbuh, apa bisa diatasi dengan Milagros? Nah ini loh yang teman-teman juga harus bisa jawab ya, kalau ada mitra-mitranya juga yang tanya masih baru. Buat ini bisa nggak? Buat sakit saraf bisa nggak? Buat tumor bisa nggak? Buat kanker bisa nggak? Kita tuh di sini Milagros itu bukan dokter, kita juga bukan dokter. Tetapi kita punya satu cara yang diajarkan di RS Training ya, ini ada. Kita punya satu cara yang diajarkan, gimana cara jawabnya. Insya Allah bisa ya, karena yang menyembuhkan semua penyakit itu adalah Allah dong, bukan Milagros. Tapi kalau mau ikhtiar pakai Milagros, alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan. Bahkan Milagros direkomendasikan oleh dokter dan para medis, direkomendasikan ya, direkomendasikan, itu kata kuncinya. Jadi kalau ada yang tanya bisa nggak buat daging tumbuh, bisa nggak nih buat orang yang sakit syaraf, gimana cara minumnya, misalnya seperti itu. Ingat, Milagros ini adalah air putih biasa, tapi dia punya kelebihan, pH-nya tinggi sehingga dia mampu untuk membantu proses penyembuhan penyakit. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya sakit ini bisa nggak, sakit lambung bisa nggak, jawabannya insya Allah bisa. Yang memberikan penyembuhan itu Allah, ikhtiarnya, wasilahnya dicoba melalui Milagros, gitu ya. Oh ya, yang tadi pengen nurunin berat badan, ada juga nih kalau misalnya gini, mau nurunin berat badan tapi nggak turun-turun, udah habis berdus-dus Milagrosnya. Ya iyalah nggak turun-turun kalau makannya masih sehari 5 porsi. Ya gitu, habis makan nasi nanti makan mie gitu kan. Ya sama aja gitu ya. Jadi Milagros ini bukan obat, bukan dewa, bukan obat dewa yang tiba-tiba langsung kurus, langsung putih gitu, cantik, enggak ya. Tapi kita juga harus jaga pola makan dan pola hidup kita dong ya, pola makan sama pola hidup kita ya. Tadi udah ketemu ya jawabannya untuk teman-teman. Kalau ada yang nanya Milagros bisa nggak untuk penyakit A, penyakit B, penyakit B, jawabannya insya Allah bisa ya. Ikhtiarnya menggunakan Milagros, wasilahnya insya Allah lewat Milagros, karena sudah banyak yang membuktikan, sudah banyak testimoninya. Untuk menurunkan berat badan insya Allah juga bisa, karena sudah banyak yang menurunkan berat badan pakai Milagros. Tetapi tetap ya, yang menyembuhkan semua penyakit itu bukan Milagros, tapi Allah ya yang menyembuhkan. Kita harus tetap berpegang teguh sama ya. Oke, baik. Terus kemudian terakhir kesimpulannya teman-teman, di sini jadilah peminum Milagros sejati. Jadi jangan sampai kita nyaranin orang untuk ayo konsumsi Milagros biar berat badannya ideal, ayo konsumsi Milagros biar sehat, biar apa dan sebagainya, tapi kitanya nggak minum. Jadi intinya kita harus jadi peminum Milagros sejati. Kita bisa ngerasain, kita bisa cerita dengan tulus ya sama mitra-mitra kita. Saya rasa itu. Terima kasih karena sudah sama-sama belajar. Sampai ketemu di hari Sabtu depan ya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.